Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Tri Agustin dengan NIM A1D023050. Di sini saya dari kelompok 1 pada rombongan 2 praktikum hidroponik dan greenhouse. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kegiatan praktikum yang telah kami lakukan. Nah, jadi kegiatan praktikum yang kami lakukan yaitu budidaya tanaman kangkung secara hidroponik dan sistem WIC dan juga NFT. Jadi, pertama saya akan menjelaskan apa itu WIC system dan juga apa itu NFT. Nah, WIC system itu merupakan teknik atau sistem budidaya hidroponik yang sangat sederhana dengan memanfaatkan sumbu sebagai penghubung antara nutrisi dan juga akar tanaman dalam media tanamnya. Nah, WIC system ini memiliki keunggulan yaitu kebutuhan bahan dan alat yang mudah didapat, kemudian biaya operasional yang lebih terjangkau, kemudian tanaman akan menyerap nutrisi secara berkelanjutan selama sumbu masih menyentuh air nutrisi. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri adalah larutan nutrisi dan juga wadah yang rawan ditumbuhi oleh lumut. Jadi kita harus selalu membersihkan dan juga mengontrol kondisi dari larutan nutrisi dan juga wadah yang digunakan. Nah, kemudian ada ketidakmerataan distribusi nutrisi. Karena apabila sumbu tidak menyentuh air atau larutan dengan baik, maka nutrisi tidak akan sampai ke tanaman dengan baik pula. Kemudian ada kurangnya efisien untuk tanaman besar karena membutuhkan penyerapan nutrisi yang lebih banyak. Selanjutnya ada NFT atau Nutrient Film Technique, yaitu sebuah cara untuk menanam di mana akar tanaman ini akan berada pada lapisan nutrisi yang tipis dan juga mengalir. Nah, jadi sistem ini tuh akan membutuhkan listrik untuk mengalirkan air atau nutrisi kepada akar tanaman gitu. Nah, keunggulannya itu ada kebutuhan nutrisinya dapat terpenuhi dengan baik, kemudian akar tanaman mendapatkan oksigen yang cukup, pertumbuhan tanaman lebih cepat dan juga seragam. Nah, untuk kekurangannya sendiri, apabila terjadi mati listrik, maka pompa airnya akan mati dan juga itu mengganggu pertumbuhan tanaman. Karena apa? Karena aliran nutrisinya itu berhenti atau penyerapan nutrisi akan terhambat gitu. Nah, selanjutnya ada membutuhkan biaya yang lebih besar. Karena di sini kan menggunakan listrik, otomatis akan menggunakan pompa air, dan dimana hal itu tuh membutuhkan biaya yang lebih besar daripada WIC system, karena WIC system hanya membutuhkan sumbu gitu. Kemudian ada jika terjadi kerusakan atau penyumbatan pada pipa, maka akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, untuk kegiatan praktikum ini kita akan ada merakit atau membuat instalasi untuk WIC system maupun NFT system. Nah, untuk WIC systemnya itu yang pertama, siapkan bahan dan juga alat seperti penggaris, spidol, kaleng bekas, pisau cutter, net pot, dan juga kain flanel. Nah, langkah selanjutnya itu tandai 3 titik pada sisi panjang. Jadi jarak antara titiknya itu 13 cm. Mulai dari 3 cm dari tepi. Nah, untuk 2 titik pada sisi lebar itu jarak titiknya itu 15 cm. Gunakan kaleng bekas untuk menggambar lingkaran pada setiap titik, lalu potong dengan cutter. Siapkan kain flanel pada bagian bawah netpot dan juga tempatkan netpot ke dalam lubang. Jadi hal ini harus dilakukan secara hati-hati karena apabila lubang tidak sesuai dengan ukuran netpot, maka netpot itu tidak akan muat gitu di lubangnya, atau malahan bisa apabila lubangnya terlalu besar, netpotnya bisa masuk ke dalam dan juga tidak bisa menahan bobot atau berat dari tanaman yang akan tumbuh gitu. Nah, selanjutnya sebelumnya ada pada layar atau PPT itu contoh dari WIC system, atau itu WIC system yang kelompok kami sudah rakit gitu. Selanjutnya ada instalasi NFT system. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Nah, alat yang digunakan itu pompa air, aerator, gergaji besi, bor listrik, kunci pas, water pas, dan juga alat tulis. Untuk bahannya itu ada netpot, talang air, rangka baja ringan, pipa PVC, dan juga selang hidroponik dan kabel listrik untuk mengalirkan atau arus listriknya itu.
Nah, caranya itu yang pertama itu bangun rangka meja dari baja ringan dengan 4 kaki. Ya, nah hal itu tuh harus dipastikan bahwa salah satu sisinya itu lebih tinggi untuk menciptakan kemiringan pada talang sehingga nutrisi atau larutan akan mengalir dengan baik gitu. Kemudian potong talang sesuai dengan panjang rangka dan juga lubangi tutupnya sesuai jarak tanam serta ukuran netpotnya gitu. Jadi kita melubangi pipa itu tuh tidak salah-salah. Jadi kita menyesuaikan jarak tanam yang kita gunakan untuk budidaya tanaman kangkung ini. Nah, kemudian letakkan tandon nutrisi di atas rangka. Sambungkan saluran pembuangan larutan nutrisi dari talang menuju tandon menggunakan pipa PVC. Nah, sambungkan selang hidroponik ke pompa yang terhubung dengan tandon. Untuk apa? Untuk mengalirkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Lalu sambungkan ujung selang ke talang dan isi netpot dengan media tanam dan letakkan pada lubang-lubang di talang. Jadi peletakan atau pembuatan instalasi ini harus disesuaikan dengan jarak tanam yang kita gunakan untuk budidaya tanaman kangkung gitu. Next ada penyemaian dan juga persiapan tanam. Jadi sebelum kita menanam sebenarnya tidak semua tanaman harus disemai, tapi untuk tanaman yang kita tanam ini atau kangkung dan juga sistem hidroponik ini membutuhkan penyemaian dan juga persiapan tanam. Nah, penyemaiannya itu dilakukan selama kurang lebih 11 hari. Nah, untuk kelompok kami atau tanaman kami ini dilakukan penyemaian pada tanggal 26 Februari sampai 8 Maret 2025. Nah, untuk pindah tanam itu dilakukan pada 11 hari setelah semai. Jadi dilakukan pada 8 Maret 2025. Nah, untuk pindah tanam ini dilakukan dengan jumlah 6 netpot untuk wick system dan juga 8 netpot untuk NFT. Nah, seperti pada gambar itu merupakan langkah-langkah untuk penyemaian dan juga persiapan tanam untuk tanaman kangkung gitu. Kemudian ada tabel hasil pengamatan perkecambahan. Jadi kita akan melakukan pengamatan secara rutin agar kita dapat memantau bagaimana pertumbuhan tanaman kangkung kita ini. Nah, di sini ada tabel 1 yaitu tentang pengamatan perkecambahan dan gejala OPT. Jadi untuk kondisi tanaman kami kondisi awalnya itu baik. Jadi kita tuh bahan perendamnya itu kontrol. Jadi tidak ada tambahan apapun gitu. Nah, untuk kondisinya itu baik. Kemudian masa berkecambahnya itu 0 sampai 3 hari setelah semai. Nah, benih yang berkecambah itu 0 sampai 3 hari ini ada 38% benih yang berkecambah gitu. Nah, untuk gejala penyakitnya atau serangan hama pada fase pertumbuhan ini itu tidak ada. Nah, kemudian ada 3 sampai 6 hari setelah semai yaitu benih berkecambahnya itu ada 82%. Nah, untuk gejala penyakit dan juga serangan hamanya juga tidak ada. Kemudian ada pada hari ke-6 sampai 9 hari setelah semai itu benih yang berkecambah itu ada 96%. Nah, di sini terdapat gejala atau serangan gitu ya yang terkena pada tanaman kangkung kita ini. Jadi ada salah satu batang kangkung yang terkena jamur di mana kondisi fisiknya itu nampak ada miselium yang berwarna putih yang menyebabkan batang itu menjadi layu gitu. Kemudian ada di sini terpampang untuk rumus daya kecambah dan juga rumus mengukur tinggi tanaman ya. Nah, selanjutnya ada tabel kedua yaitu pengamatan pertumbuhan tanaman pada saat semai. Nah, kita kan pakainya bahan perendamnya itu kontrol. Nah, daya kecambahnya itu kan tadi sudah disebutkan yaitu 38% pada 0 sampai 3 hari setelah semai, kemudian ada 82% pada 3 sampai 6 hari setelah semai. Nah, kemudian ada 96% pada 6 sampai 9 hari setelah semai. Untuk tinggi tanamannya itu pada saat berkecambahnya itu 38%, tinggi tanamannya itu 0,41. Di sini diambil dari jumlah daun seluruh tanaman dibagi dengan jumlah kotak semainya. Kemudian ada 7,11 cm dan juga ada 10,5 cm pada 6 sampai 9 HSS. Nah, untuk jumlah daunnya juga ada. Jadi pada 0 sampai 3 HSS ini belum ada jumlah daun. Kemudian pada 3 sampai 6 HSS terdapat 1,9 dan 6 sampai 9 HSS itu 2,88. Jadi di PPT ini
ada rumus untuk daya kecambah, rumus untuk mengukur tinggi, dan juga rumus jumlah daun seperti yang tertera. Selanjutnya ada pembuatan atau formulasi nutrien hidroponik. Jadi di sini itu akan dilakukan pencampuran unsur hara makro dan juga mikro dalam larutan untuk memenuhi kebutuhan tanaman secara optimal. Nah, nutrien ini berperan sebagai pengganti tanah. Karena apa? Karena kan kita ini sistem hidroponik. Nah, hidroponik ini kita tidak menggunakan tanah, gitu, sesuai dengan pengertiannya. Jadi kita ini di sini menggunakan rock ball. Nah, kita untuk nutrisinya biasanya kan unsur hara itu didapatkan dari tanah ya. Nah, kita sebagai pengganti tanah kita menggunakan nutrien, yaitu larutan nutrisi yang terdiri dari pencampuran unsur hara makro dan juga mikro untuk nantinya mendukung tumbuh kembang dari tanaman kita, gitu. Nah, apa aja sih unsur hara makro dan juga mikro yang ada pada nutrien ini? Jadi unsur hara makronya itu ada N, P, K, Ca, Mg dan juga S. Kemudian ada mikro yaitu Fe, Mn, Zn, Cu, B dan Mo. Nah, untuk komposisi larutannya ini disesuaikan dengan jenis tanamannya ya. Jadi setiap tanaman itu berbeda-beda, entah itu sesuai dengan komoditas maupun varietas yang digunakan. Nah, komposisi larutan ini sangat berfungsi untuk fase pertumbuhan dan juga perkembangan dari tanaman dengan sistem hidroponik ini. Nah, untuk pH yang sesuai untuk tanaman kangkung ini yaitu 5,5 sampai 6. Untuk EC-nya itu 1,2 sampai 2 ms per cm dan TDS-nya itu 1050 sampai 1400 ppm. Kemudian langkah-langkah formulasinya ini tertera di sini, ada gambar ya. Ada gambar, jadi ada penyiapan alat dan bahan, kemudian pelarutan pekatan A dan B, penambahan air, dan juga penyimpanan larutan nutrisi. Itu. Next ada pemeliharaan kangkung hidroponik dengan sistem WIC dan juga NFT. Pemeliharaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penanaman untuk memastikan tanaman itu tumbuh dengan baik dan juga menghasilkan panen yang optimal. Pemeliharaan ini meliputi kegiatan pemantauan rutin, pengontrolan, kemudian mengidentifikasi faktor tumbuh yang optimal bagi tanaman, seperti itu. Nah, kegiatan pemeliharaan kangkung ini meliputi yang pertama ada pengamatan EC dan juga pH larutan nutrisi. Itu sangat penting ya, karena kan di sini larutan nutrisi itu berperan untuk tumbuh kembang bagi tanaman kangkung itu sendiri. Nah, yang kedua ada pengamatan pertumbuhan kangkung. Yang ketiga ada pengamatan defisiensi dan juga toksisitas unsur hara. Karena kan apabila terjadi defisiensi dan juga toksisitas unsur hara, maka pertumbuhan tanaman akan terhambat, bahkan akan mengalami kematian tanaman yang kita tanam ini. Nah, kemudian ada pengamatan serangan OPT, karena alangkah baiknya itu kita bisa mencegah adanya serangan OPT karena akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Jadi pertumbuhannya itu tidak akan optimal, seperti itu. Nah, di sini ada tabel yang menyatakan hasil pengamatan kelompok kami mengenai pemeliharaan kangkung hidroponik dengan WIC dan juga NFT system. Di sini ada pertama ada pengamatan EC dan juga pH larutan nutrisi, kemudian ada pengamatan pertumbuhan, pengamatan defisiensi dan toksisitas unsur hara, dan juga pengamatan serangan OPT. Nah, untuk pengamatan serangan OPT ini disertai dengan gambar atau foto yang menunjukkan bahwa tanaman kita itu ada gejala serangan jamur gitu ya, maksudnya terkena jamur pada saat semai gitu. Makanya tadi kan dijelaskan bahwa batangnya itu ada yang layu, satu batang itu layu karena serangan jamur ini gitu, karena terkena jamur gitu. Kemudian di sini juga untuk hasilnya atau selama pemeliharaan kami, alhamdulillahnya itu tidak ada gejala OPT yang menyerang gitu. Terutama pada saat pindah panen itu tidak ada OPT yang menyerang. Next ada otomatisasi. Jadi kita ini kan menggunakan greenhouse ya, menggunakan screenhouse. Nah, komponen yang ada pada sistem otomatisasi greenhouse itu kita ada blower, kemudian ambient light sensor, CO2 sensor, cooling pad, timer, panel listrik, pompa air, nozzle, bak nutrisi, tandon air, dan juga instalasi NFT.
Nah, untuk sistem otomatisasi ini sangat berperan untuk mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman yang dibudidayakan di dalam greenhouse itu. Contohnya blower. Blower itu kan untuk kayak kalau misalnya nggak ada blower nih, suhu di dalam greenhouse itu akan kayak tidak bagus gitu, ventilasinya itu tidak baik dan juga nantinya itu akan terlalu panas atau bahkan terlalu dingin. Enggak sih, lebih ke terlalu panas ya, karena kan greenhouse ini kan menyerap cahaya matahari nih. Nah, kalau nggak ada blower nanti udaranya itu akan berkumpul di dalam jadi terlalu panas. Nah, bahkan nantinya malah hal itu akan mengganggu pertumbuhan tanaman gitu. Kemudian yang sebelum terakhir ya, sebelum analisis usaha tani, ada panen dan juga pasca panen. Nah, di sini tanaman kangkung itu kita kan dengan perlakuan kontrol ya. Untuk sistem week ini dipanen pada 17 hari setelah tanam. Dengan ciri khususnya itu daun yang memanjang dan juga tidak terlalu lebar, batang yang kokoh dan renyah, serta tidak ada luka akibat serangan OPT. Dan warna bagian ekonominya itu 142C. Sedangkan sistem NFT, daunnya itu memanjang, lebih lebar daripada sistem wick, dan juga ada beberapa daun yang layu dan juga mudah sobek gitu. Selanjutnya itu akan dilakukan perhitungan mengenai bobot pada tanaman gitu. Jadi di sini tuh ada bobot per net pot atau dan juga ada bobot ekonomi per net potnya. Nah, di sini ada tabel yang menyatakan hasil pengukuran atau penghitungan dari bobot per net pot dan juga bobot ekonominya. Kemudian nanti ini juga ada rumusnya, yaitu dengan cara menghitung bobot saat panen dikurangi bobot saat kemas dibagi bobot saat panen dan juga dikali 100 gitu. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa kangkung dengan sistem wick itu bobot panennya seberat 106 gram dan juga bobot saat kemasnya itu seberat 82 gram. Jadi di sini ada kehilangan hasil ya teman-teman, karena ada beberapa daun yang rusak ataupun batang yang rusak gitu. Jadi kita mengalami kehilangan hasil sehingga pada saat kemas itu ada 82 gram sih. Nah, kemudian di sini ya, kehilangan hasilnya itu sebesar 23% ya teman-teman. Sedangkan kangkung dengan sistem NFT itu bobot hasil panennya seberat 146 gram dan juga bobot saat kemasnya itu 126 gram, sehingga nilai kehilangan hasil panennya itu sebesar 14%. Nah, langkah terakhir setelah perhitungan dari bobot tersebut itu pengemasan hasil panen kangkung hidroponik dan juga penempelan logo pada plastik kemasan. Nah, untuk logonya ini sendiri kita membuat sendiri ya teman-teman, jadi kayak setiap kelompok tuh beda-beda. Nah, untuk logonya bisa dilihat pada gambar yang tertera, itu logo kelompok kami. Dan juga ini proses pada setelah panen gitu. Jadi ada pencucian atau kita tuh harus bersihin tanamannya dulu sebelum dikemas gitu. Selanjutnya kita lakukan setelah pengemasan itu analisis usaha tani. Jadi telah dilakukan perhitungan mengenai analisis usaha tani hidroponik ini dengan sistem kontrol kita ini. Bahwa hasilnya itu menunjukkan bahwa usaha kami itu tidak layak karena hasil perhitungan yang menyentuh angka minus gitu. Jadi kan analisis usaha tani ini itu untuk menyatakan apakah usaha kami ini layak atau tidak untuk diteruskan atau untuk dilakukan menjadi sebuah usaha gitu. Jadi hasilnya itu menunjukkan bahwa tidak layak karena perhitungannya itu di angka minus. Nah, hal ini terjadi kenapa? Karena skala usaha yang kami lakukan itu tergolong kecil, sedangkan model yang dibutuhkan itu merupakan model usaha untuk usaha hidroponik dengan skala yang lebih besar gitu. Entah itu bahan-bahan, alat-alat, serta kebutuhan lainnya dengan total biaya yang dikeluarkan itu lebih besar daripada yang didapatkan. Jadi pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, sehingga menyentuh angka minus ya teman-teman. Nah, di sini tertera bahwa ada tabel. Yang pertama ada hasil perhitungan analisis usaha week system dan juga ada hasil perhitungan analisis usaha NFT. Nah, sekian presentasi dari saya.
mengenai hasil budidaya tanaman kangkung dengan perlakuan kontrol kelompok 1 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan yang tidak saya sampaikan dan juga kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.